Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabiun. Halo sahabat hebat, perkenalkan saya Sarah Mardia, guru fisika di SMA Negeri 3 Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Kali ini kita akan belajar fisika materi GLBB atau gerak lurus berubah beraturan menggunakan metode GASI, yaitu gampang, asyik, dan menyenangkan. Materi ini merupakan materi jenjang 10 SMA. Adapun KD pada materi ini adalah 3.3, yaitu menganalisis besaran-besaran fisik pada gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya keselamatan lalu lintas. Dan KD 4.3 yaitu menyajikan data dan grafik hasil percobaan gerak benda untuk menyelidiki karakteristik gerak lurus dengan kecepatan konstan atau tetap dan gerak lurus dengan percepatan konstan atau tetap berikut makna fisiknya. Sedangkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, kita dapat menyelesaikan soal GLBB menggunakan analisis satuan, besaran, kecepatan, dan percepatan pada penerapan kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, yaitu kita dapat menyelesaikan soal-soal GLBB menggunakan analisis satuan, besaran jarak, dan percepatan pada penerapan kehidupan sehari-hari. Seperti apa pembelajaran kita pada kali ini? Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. GLBB adalah gerak yang lintasannya lurus dan kecepatannya berubah-ubah secara periodik setiap waktu. Sementara percepatannya konstan atau tetap. Ada beberapa variabel yang berkaitan dengan GLBB, yaitu yang pertama adalah jarak, yang biasa disimbolkan dengan huruf S. Satuannya adalah meter. Yang kedua adalah kecepatan awal, biasa disimbolkan dengan P0, satuannya meter per sekon. Yang ketiga adalah kecepatan pada saat T sekon, biasa disimbolkan dengan PT, satuannya meter per sekon. Yang berikutnya adalah percepatan. Percepatan ini bisa disebut sebagai percepatan atau perlambatan, yang disimbolkan dengan huruf A. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Sementara yang terakhir adalah waktu, yang biasa disimbolkan dengan huruf T. Satuannya sekon atau detik. Nah, di sini kita tidak akan belajar menghafal rumus-rumus yang berkaitan dengan variabel tadi, tetapi kita akan memahaminya menggunakan analisis satuan secara gasing, gampang, asyik, dan menyenangkan. Yuk kita simak dengan seksama materi kita pada kali ini. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari analisis satuan besaran, kecepatan, dan percepatan. Tahukah kalian besaran percepatan yang memiliki satuan meter per sekon kuadrat memiliki makna setiap 1 sekon kecepatannya akan bertambah sebesar X meter per sekon. Sebagai contoh, yaitu sebuah bola yang melaju dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 3 detik, maka kecepatannya menjadi berapa? Ya, pada bola ini percepatannya 2 meter per sekon, yang bermakna setiap 1 sekon kecepatannya akan bertambah 2 meter per sekon. Ingat ya, 1 sekon akan bertambah 2 meter per sekon.
Jika 1 sekon bertambahnya 2 meter per sekon, maka 2 sekon, maka kecepatannya akan bertambah menjadi 4 meter per sekon. 3 sekon akan bertambah 6 meter per sekon. Sehingga selama 3 sekon, bola tersebut kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Bagaimana? Sekarang kita cobakan dengan contoh yang lain. Nah, sekarang kita coba dengan soal yang berbeda. Soalnya yaitu ada sebuah bola dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat yang memiliki kecepatan awal 4 meter per sekon, bergerak selama 3 sekon. Pertanyaannya adalah bola tersebut kecepatannya menjadi berapa ya? Oke, mari kita analisis bersama. Berdasarkan percepatannya yang besarnya 2 meter per sekon kuadrat, kita dapat memaknai bahwa setiap 1 sekon kecepatannya akan bertambah 2 meter per sekon. Jika 1 sekon bertambah 2 meter per sekon, maka 2 sekon bertambah 4 meter per sekon. 3 sekon akan bertambah menjadi 6 meter per sekon. Karena tadi kita memiliki kecepatan awal, yaitu 4 meter per sekon. Maka kecepatan akhir bola tersebut adalah 4 meter per sekon ditambah 6 meter per sekon, menjadi 10 meter per sekon. Bagaimana? Oke, sekarang kita coba dengan soal yang berbeda lagi. Di sini ada sebuah bola yang bergerak selama 4 sekon. Setelah 4 sekon, bola tersebut kecepatannya menjadi 12 meter per sekon. Pertanyaannya, berapakah percepatan yang dialami bola tersebut? Oke, mari kita analisis. Berdasarkan analisis percepatan yang bermakna setiap 1 sekon kecepatannya akan bertambah X meter per sekon, maka 2 sekon kecepatannya bertambah 2X. 3 sekon 3X. 4 sekon menjadi 4X. Kecepatan akhirnya tadi adalah 12. Maka dapat kita tuliskan 4X sama dengan 12. Sehingga X sama dengan 12 dibagi 4 yaitu 3 meter per sekon kuadrat untuk percepatannya. Bagaimana? Mudah bukan? Belajar analisis satuan, besaran, kecepatan, dan percepatan. Nah, kali ini kita coba dengan soal cerita. Seorang anak mengayuh sepedanya dengan kecepatan mula-mula 10 meter per sekon. Kemudian mempercepat sepedanya dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah 4 sekon, kecepatan sepeda anak tadi menjadi berapa ya? Mari kita analisis. Berdasarkan percepatannya yang besarnya 2 meter per sekon kuadrat, bermakna setiap 1 sekon sepedanya akan bertambah kecepatannya 2 meter per sekon. Karena yang ditanya 4 sekon, maka pertambahan kecepatannya adalah 8 meter per sekon. Di awal, sepedanya sudah memiliki kecepatan 10 meter per sekon. Maka kecepatan setelah 4 sekon adalah 10 ditambah 8, yaitu 18 meter per sekon. Contoh yang lainnya, seseorang sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 10 meter per sekon. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ledakan di gedung di sampingnya. Ia segera mempercepat sepeda motornya. Dalam waktu 4 sekon, kecepatannya sudah mencapai 18 meter per sekon. Kira-kira percepatan sepeda motor orang tersebut berapa ya? Mari kita analisis.
sepeda motor orang tersebut mula-mula sudah bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon dan bergerak selama 4 sekon, yang kecepatannya berubah menjadi 18 meter per sekon. Maka untuk mencari percepatannya adalah percepatan 1 sekon adalah tiap 1 sekon bermakna kecepatannya bertambah X meter per sekon. 2 sekon, 2X meter per sekon. Karena 4 sekon, maka 4X. 4X sama dengan kecepatan awalnya ditambah dengan kecepatan akhirnya. Maka 4X sama dengan 4X sama dengan 18 min 10. X sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita bahas yang kedua, yaitu menganalisis besaran jarak dan percepatan pada GLBB. Nah, langsung saja kita beri contoh untuk mempermudah pemahaman kalian semua. Sebuah benda yang mula-mula diam dipercepat dengan 2 meter per sekon kuadrat selama 5 sekon. Berapakah kecepatan akhir dan jarak yang ditempuh oleh benda tersebut? Kita dapat menganalisisnya melalui percepatan, yaitu 2 meter per sekon, yang bermakna setiap 1 sekon kecepatannya akan bertambah 2 meter per sekon. 2 sekon menjadi 4 meter per sekon. Maka 5 sekon menjadi 10 meter per sekon. Maka kecepatannya menjadi 10 meter per sekon. Untuk jaraknya, karena di awal kecepatannya adalah 0, maka kecepatan awal ini menghasilkan jarak yang 0 juga. Dan kecepatan akhir yang besarnya 10 meter per sekon memiliki makna setiap 1 sekon jarak yang ditempuh adalah 10. 2 sekon jarak yang ditempuh 20. Karena 5 sekon maka jarak yang ditempuh adalah 50 meter. Lalu kita tambahkan dengan jarak yang di awal yaitu 0. Menjadi 50 dibagi 2 yaitu 25 meter. Dan contoh yang lainnya adalah sebuah benda yang kecepatan awalnya 0 bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon. Kecepatan akhirnya menjadi 12 meter per sekon. Kira-kira berapa lama benda tersebut bergerak dan berapa jarak yang ditempuhnya? Maka kita dapat menghitung menggunakan analisis percepatan, yaitu 2 meter per sekon yang bermakna setiap 1 sekon akan menambah kecepatan sebesar 2 meter per sekon. 2 sekon bertambah menjadi 4 meter per sekon. 3 sekon menjadi 6. Maka untuk menjadi 12 meter per sekon, benda tersebut sudah menempuh jarak, sudah melaju selama 12 dibagi 2, yaitu 6 sekon. Sementara untuk jaraknya, kita dapat analisis pada kecepatan awal yang bernilai 0, maka jarak yang dihasilkan pun juga 0. Sementara pada kecepatan akhir, 12 meter per sekon bermakna setiap 1 sekon menempuh jarak 12. Karena waktu yang ditempuh adalah 6, maka jaraknya adalah 12 dikali 6 menjadi 72. Sehingga jarak totalnya adalah 72 jika ditambah 0 lalu dibagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 36 meter. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba analisis besaran jarak dan percepatan menggunakan soal cerita. Soal yang pertama yaitu sebuah mobil bergerak
Mula-mula dengan kecepatan 10 meter per sekon. Mobil tersebut kemudian dipercepat dalam waktu 10 sekon. Kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut? Oke, mari kita analisis. Kecepatan awalnya adalah 10 meter per sekon, yang bermakna setiap 1 sekon benda tersebut akan menempuh jarak 10 meter. Karena benda tersebut berjalan selama 10 sekon, maka jaraknya menjadi 100 meter. Sementara untuk kecepatan akhir yang besarnya 20 meter per sekon, bermakna setiap 1 sekon jarak yang ditempuh adalah 20. Karena 10 sekon, maka jarak yang ditempuh adalah 200. Mari kita hitung rata-rata 100 dan 200. Yaitu 100 ditambah 200, yaitu 300, dibagi dengan 2. Ya, jawabannya adalah 150 meter. Oke, bagaimana? Sudah memahami tentang GLBB? Pada materi ini sangat mudah dipelajari menggunakan analisis satuan secara gasing. Gampang, asyik, dan menyenangkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses, semangat belajar, jangan lupa selalu gunakan maskermu dan jaga jarak dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, komen, dan share YouTube channel ini agar terus berkembang dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi pun, sampai jumpa di pembelajaran yang lainnya.